Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldrianda Faraihan. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan topik pertama dalam materi yang kami bawakan, yaitu kardiovaskular system atau sistem sirkulasi, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Aldrianda Faraihan, kemudian ada Reva Hamadia, dan Tias Eva Listi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama daripada kardiovaskular system atau sistem sirkulasi, di mana fungsi utamanya yaitu untuk menyuplai oksigen ke jaringan atau sel di seluruh tubuh. Nah, itu fungsi utama. Yang kemudian ada juga, dia juga bisa menyebarkan nutrisi yang dibutuhkan, seperti misalnya kalau di gambar sini glukosa dan fatty acid gitu. Nah, selain itu juga dia sebagai sistem perlindungan tubuh, karena pada sistem sirkulasi itu di darah itu ada white blood cell, di mana itu merupakan sistem perlindungan pertama ketika terjadi infeksi misalnya. Nah, kemudian yang terakhir ada seperti pengaliran dan pertukaran zat sisa, seperti misalnya urea, kemudian eh, dan karbon dioksida gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung dan aliran darah dalam jantung itu seperti apa. Nah, di sini saya bagi jadi dua, yaitu aliran yang kaya akan karbon dioksida, kemudian aliran yang kaya akan eh, oksigen di sini. Nah, kita belajar dulu anatominya sedikit, di mana ada superior vena cava, ada inferior vena cava. Nah, ini merupakan jalur pertama ketika si darah yang kaya akan karbon dioksida itu masuk melalui atrium kanan. Dia masuk dari superior vena cava kalau darahnya dari atas ya. Kemudian inferior vena cava jika darahnya dari bawah. Dia masuk ke atrium kanan, terkumpul di sini. Kemudian ketika atrium berkontraksi, si tricuspid valve ini bakal kebuka. Dibilang tricuspid valve karena dia valve-nya atau katupnya ada 3. Katupnya terbuka, kemudian dia masuk ke atrium ventrikel kanan. Darahnya terkumpul di sini nih. Ketika darahnya sudah terkumpul, kira-kira sudah cukup atau sudah memenuhi standar gitu, nanti si atrium kanan, atrium lagi, ventrikel kanan ini bakal berkontraksi, bakal memompa darah melalui pulmonary artery ini. Ini pulmonary valve melalui ini, pulmonary valve, habis itu pulmonary artery yang membawa darah kaya akan karbon dioksida ke paru-paru buat ditukerin. Paru-paru ada 2 kan, yang kanan sama yang kiri. Makanya jalurnya ada 2 nih. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ini melalui pulmonary valve. Ini termasuk semilunar valve. Nanti ada saya liatin gambar katup-katupnya biar lebih jelas. Ini yang untuk kaya akan karbon dioksida. Kemudian satu lagi di sini ada yang kaya akan oksigen. Tadi karbon dioksida ini oksigen. Nah, awal mulanya itu darah yang kaya akan oksigen tuh dia dapat dari paru-paru. Kemudian melewati pulmonary veins nih. Paru-paru di atas misalnya. Ini dia ngasih kayak darah yang kaya akan oksigen dari, berarti ini kanan, ini kiri gitu ya. Nih lewat sini nih, set set. Kemudian darah ini nanti masuk ke atrium kiri. Nih ada bolong 4 di sini. Darahnya terkumpul di sini, kemudian ketika atrium kita berkontraksi, nanti si mitral valve bakal terbuka. Mitral valve ini disebut juga bicuspid valve. Kalau tadi tricuspid, kalau ini bicuspid, karena dia hanya mempunyai 2 katup. Masuk ke sini, sama kayak tadi dari atrium turun ke ventricle. Ini kali ini ventricle kiri. Terkumpul, kira-kira udah memenuhi standar, dia bakal disemprotkan atau bakal dipompa si ventricle kiri berkontraksi, pompa menuju ke aortic valve. Aortic valve nggak kelihatan ya di sini nih, ketutupan sama ini, ketutupan sama yang biru ini, menuju aorta. Aortanya ke seluruh tubuh. Misalnya kalau yang atas nih, yang atas ya ke kotak. Terus yang bawah nih ke badan atau ke perut, ke kaki lah gitulah. Seperti itu.
Kita lanjut. Oh ya, belum, bentar. Ini ada namanya septum atau sekat yang memisahkan ventrikel kiri sama ventrikel kanan. Di sini juga ada sekat yang memisahkan atrium kiri sama atrium kanan, cuman kehalangan. Kemudian nih, kalian lihat nih ada yang nahan-nahan. Ini namanya korda. Dimana dia untuk menahan si valve ini, yang ini nih, yang warna putih-putih ini, kayak serabut ini. Dia menahan katup atau valve ini biar nggak balik lagi. Takutnya nanti ketika balik malah salah jalan. Yang harusnya si darahnya masuk, malah bisa keluar lagi ke sini lagi. Darahnya kan harusnya turun ke sini. Takutnya balik lagi gitu. Ditahan oleh papillary muscle. Nih papillary muscle. Ditahan si valve-nya. Lanjut. Nah, ini valves-valves-nya tadi yang saya bicarakan atau katup-katupnya ini saya bandingkan lagi dengan ini. Biar ada perbandingan aja. Nih, Trichus Fit Valve ada 3, 1, 2, 3. Letaknya di sini, nih, di kursor saya. Mitral Valve atau Bichus Fit Valve. Bichus Fit, ya, Bichus Fit Valve. Karena ada dua, lihat. Kanan kiri cuma dua doang dia. Ada yang di sini, Mitral Valve. Kemudian ada Semilunar Valve yang terdiri dari Pulmonary Valve sama Aortic Valve. Nih. Lanjut. Kemudian saya akan membahas pengatur detak dan siklus jantung atau pacemaker sama cardiac cycle. Nah, kemudian saya bakal bahas pacemaker di sini atau pengatur detak jantung. Nah, kontraksi jantung ini diatur ya, jadi nggak bisa sembarangan detak gitu aja. Ada yang ngatur dan distimulus oleh serangkaian impuls listrik yang dihasilkan oleh sinoatrial node atau kita sebut aja biar lebih gampang ada SA node. Nih ada SA node, ada AV node, bundle of fibers, sama Purkinje fibers. Nah ini semua ini memediasi kontraksi jantung ya, jadi jantung tuh nggak asal-asalan. Nah yang memberikan sinyal itu SA node. Nah kemudian apa fungsi AV node? AV node ini bertugas untuk menahan impuls agar impuls tidak bergerak terlalu cepat. Nanti kita bahas fungsinya. AV node itu menahan impuls. Jadi si impulsnya itu atau sinyalnya itu nanti dari sini misalnya datang ya sinyalnya. Ada sinyal kan sinyal itu cepat ya. Dari sini datang melalui sini. Nah dia bakal mandek tuh di sini. Dia bakal diam dulu di sini. Sekitar beberapa detik kalau nggak salah 0,1 atau berapa nanti saya lihat lagi ya. Dia bakal diam dulu di sini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lanjut dulu. Nah, ini tempatnya perbandingan letak dengan jantung. Ini tadi yang gambar kayak susunan si apa namanya? Sarafnya doang. Ini kalau dimasukin ke jantung, dia berada di dekat SVC atau superior vena cava, dekat atrium kanan berarti ya, ini dari sini. Nah, jadi si AV node ini tadi apa fungsinya untuk menahan impuls beberapa saat. Karena biasanya gini, ketika si SA node ini memberikan sinyal, sinyal itu kan bakal lewat sini, lewat atrium nih. Set, set, set. Nah, ditahan dulu. Kenapa? Karena sinyal sinyal ini untuk memberikan waktu agar si darah itu mengisi ventrikel secara optimal gitu. Nah, takutnya kalau nanti sinyalnya langsung ditransfer ke sini sampai ke ventrikel, nanti si ventrikel itu takutnya berkontraksi. Padahal darahnya belum nyampe, darahnya belum diisi gitu, darahnya belum belum terisi secara benar gitu. Jadi ditahan dulu, nunggu dulu sinyalnya. Ketika darah di ventrikel ini udah keisi, nanti baru sinyal dilanjutin buat memompa darah. Nanti ada gambarnya lebih jelas. Yang jelas AV node ini untuk sebagai gatekeeper lah untuk menahan dulu sinyal yang dihasilkan oleh SA node ditahan dulu sama AV node. Nih, kalangan. Ada siklus jantung, saya menggunakan gambar asli biar lebih mantap ya. Nih, siklus jantung ya. Nah, ini yang paling kiri, yang no sinyal ini keadaan jantung ya nggak ngapa-ngapain gitu, belum ada sinyal. Ingat tadi sinyal itu dimediasi oleh SA node ya. Kemudian sinyal dari SA node ini kick atau apa muncul gitu. Sinyal dari SA node muncul. Apa yang terjadi? Si atrium bakal berkontraksi. Tadi ingat ya, si SA node itu sinyalnya melewati atrium. Nah, kemudian sinyalnya itu bakal ditahan sama AV node di sekitar sini nih. Nih, sekitar sini. Buat apa? Lihat. Kalian lihat
Ngapain ini? Si ininya, valve terbuka, kemudian darah terisi. Nah, ketika darah terisi, kalau sinyalnya berlanjut, apa yang terjadi? Nanti berkontraksi dong. Padahal darahnya lagi ngisi. Kan nggak boleh begitu. Kita harus mengisi darah ke ventrikel itu secara optimal. Ini lagi diisi darahnya. Atrium berkontraksi ya, ketika setelah ada sinyal dari SA node. Nah, di sini saya sebut AV node delay. Jadi si AV node itu menahan sinyal di sini. Sambil nunggu si ventricle ini terisi darah dengan baik gitu. Ini ada valve tricuspid valve. Lagi ngisi darah nih. Lagi ngisi darah. Kemudian setelah darah terisi ya dengan baik lah, AV node ini bakal melanjutkan atau melepaskan sinyal tadi yang dia tahan. Nah, ketika sudah melepaskan sinyal kan tadi sinyalnya bakal lewat sini nih, lewat sini bagi dua bakal ke ventricle, maka ventricle langsung berkontraksi. Nih, makanya lihat nih, wah, kelihatan banget ya ventricle sedang berkontraksi, sedang memompa darah. Ketika memompa darah yang terjadi adalah si tricuspid ini bakal tricuspid ini bakal menutup, kemudian mitral valve juga menutup, kemudian si semilunar valve-nya malah terbuka. Kita memompa darah keluar jantung. Nah, fase ini biasanya disebut kontraksi ventricle, bisa juga disebut sistol. Ini yang disebut sistol tuh ini. Kemudian bisa juga disebut S1, di mana ini merupakan bunyi jantung pertama. Jantung itu bunyinya 2 kali ya. Ada loop 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 gitu. Nah, ini yang pertama S1, bunyi pertama berarti yang bunyi loop, di mana si ventricle berkontraksi, kemudian memompa darah melalui semilunar valve. Nah, setelah itu apa yang terjadi setelah berkontraksi? Nah, nanti ketika dia sudah memompa darah, sudah berkontraksi gitu, sudah mencet, nanti dia bakal agak ngendor nih, lihat nih. Ini kan berkontraksi banget ya. Ini agak ngendor, ketika agak ngendor, kemudian si semilunarnya itu, semilunar valve itu bakal tertutup nih, semilunar shut. Nah, ketika tertutup, disebut juga S2. S2 tuh bunyi kedua lah gampangnya. Kan bunyinya loop, dup, loop, dup. Berarti gini loh, loop, dup, loop, dup, loop, dup gitu. Loop, dup, loop, dup. Nah, ini bunyi yang kedua. Nah, dia udah mau masuk tahap istirahat nih. Yang terakhir itu adalah tahap istirahat atau diastol. Ketika dia udah memompa darah, dia juga udah menutup semilunar, maka ya dia si ventricle itu nggak ada kerjaan lagi. Dia bakal istirahat, istirahat sampai menunggu sinyal berikutnya. Jadi ini sistol, ini diastol, ini loop, ini dup, ini S1, ini S2, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada fungsi darah dan karakteristiknya. Tolong di next. Darah berfungsi untuk mengirimkan nutrisi dan oksigen ke paru-paru dan jaringan. Selain itu membentuk gumpalan darah, membawa sel dan antibodi untuk mencegah infeksi, mengantarkan zat buangan ke ginjal dan hati, serta meregulasi suhu tubuh. Kemudian karakteristik dari darah yang pertama pada suhu normal sekitar 38 derajat Celcius, memiliki pH berada pada rentang 7,3 sampai 7,4 sehingga bersifat basa. Selanjutnya mengisi volume sekitar 8% dari tubuh manusia dewasa. Nah, pada laki-laki berjumlah 5 sampai 6 liter, sedang pada perempuan berjumlah 4 sampai 5 liter. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada komponen darah. Boleh di next. Komponen darah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu blood plasma, RBC atau eritrosit, platelets atau trombosit, dan leukosit. Boleh di next. Selanjutnya ada blood plasma. Boleh di next. Nah, blood plasma merupakan medium transport yang mengantarkan nutrisi menuju sel dan bagian organ. Nah, selain itu juga dapat mengantarkan sistem metabolisme menuju ginjal, hati, dan paru-paru. Nah, blood plasma ini mengandung 90% sampai 92% air dan 8% sampai 9% solid yang di dalamnya banyak mengandung protein. Nah, pada gambar sebelah kanan merupakan separasi dari plasma. Caranya itu disentrifugasi. Lalu karena plasma ini kebanyakan mengandung air, maka dia akan berada pada permukaan tabung reaksi. Boleh di next. Selanjutnya pembentukan dan fungsi plasma. Pada masa embrio, plasma dibentuk oleh sel-sel mesenkim, kemudian akan dibentuk albumin, globulin, dan yang terakhir plasma. Sedangkan pada orang dewasa berasal dari sel retikuloendotelial pada hati. Fungsinya sendiri untuk koagulasi, pertahanan, menjaga tekanan osmotik tubuh, nutrisi, dan ekspresi. Boleh di next.
Selanjutnya penyakit yang berkaitan dengan plasma, yang pertama ada trombotik trombositopenic purpura atau TTP, selanjutnya ada clotting disorder, von Willebrand disease, dan imunodefisiensi. Nah, pada gambar sebelah kanan merupakan penyakit TTP di mana adanya kesalahan pada produksi ADM ATS 13 sehingga faktor WF ini tidak dapat dipecah sehingga meningkatkan trombosit yang meningkat gitu penempelannya. Jadi dia menempel pada faktor VWF sehingga tidak dapat dipecah. Boleh di next. Selanjutnya ada eritrosit. Boleh di next. Nah, eritrosit berperan dalam sirkulasi pada vertebrata. Bisa dilihat pada gambar, bentuknya itu kecil, melingkar, dan bikonkav pada bagian tengah, terbungkus oleh membran yang mengandung lipid dan protein. Pada umumnya miskin nukleus dan banyak mengandung hemoglobin. Hemoglobin sendiri merupakan protein kaya zat besi yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Tadi next. Selanjutnya pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit disebut juga eritropoiesis yang terjadi di sumsum tulang belakang. Nah, berasal dari stem cell yaitu hemositoblas, kemudian menjadi proeritroblas, kemudian masuk ke tahap perkembangan. Pada fase 1 itu ada sintesis ribosom yang membentuk eritroblast. Pada fase 2 adanya akumulasi hemoglobin menjadi late eritroblast dan normoblast. Kemudian pada fase ketiga yaitu pengeluaran nukleus menghasilkan retikulosit, dan yang terakhir terbentuklah eritrosit. Boleh di next. Selanjutnya penyakit yang berkaitan dengan eritrosit. Yang pertama ada anemia kekurangan zat besi. Ini biasa dialami oleh perempuan yang mengalami menstruasi. Kemudian ada anemia penyakit kronis, biasa diderita oleh orang-orang yang mengalami permasalahan pada ginjal. Yang ketiga ada pernicious anemia, yaitu kekurangan vitamin B12. Ada aplastik anemia, ada autoimun litik anemia, yaitu kesalahan pada sistem autoimun sehingga menyerang sel darah merah. Ada thalassemia, sickle sel anemia, yaitu sel darah yang berbentuk bulan sabit, polisitemia vera atau terjadi peningkatan jumlah eritrosit, dan terakhir malaria, yaitu dapat menyebabkan perpecahan pada eritrosit. Boleh di next. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Boleh di next. Nah, sel darah putih ini terbagi menjadi dua bagian berdasarkan adanya granula, yaitu ada granulosit dan agranulosit. Ada granulosit itu ada kelompok neutrofil yang berfungsi untuk memfagositosis bakteri dan patogen-patogen lain. Yang kedua ada eosinofil yang berfungsi untuk mekanisme pembentukan alergi. Selanjutnya yang agranulosit ada manosit. Selanjutnya ada basofil yang mengandung histamin dan heparin. Selanjutnya ada limfosit yang berfungsi untuk mensekresikan antibodi. Boleh di next. Selanjutnya proses pembentukan leukosit atau leukopoiesis bisa dilihat pada diagram di bawah ini. Boleh di next. Nah, selanjutnya penyakit yang berkaitan dengan leukosit. Nah, di sini ada 4 penyakit yang kesemuanya itu berkaitan dengan terbentuknya kanker pada sel darah putih. Boleh di next. Selanjutnya ada platelets atau trombosit. Boleh di next. Nah, trombosit merupakan sel tanpa nukleus yang dihasilkan dari megakariotik pada sumsum tulang belakang. Nah, trombosit ini berperan dalam menjaga hemostasis tubuh dan berfungsi untuk pembentukan fungsi imun non hemostasis. Nah, pada gambar ini dia bentuknya kayak ada tanduk-tanduk ya. Boleh di next. Nah, proses pembentukan trombosit berasal dari stem cell pluripotent cell, kemudian menjadi promegakariotik, selanjutnya menjadi megakariotik, kemudian menjadi platelets, dan yang terakhir menjadi platelets tanpa adanya membran. Boleh di next. Selanjutnya penyakit yang berkaitan dengan trombosit. Yang pertama ada trombositosis, yang kedua trombositopenia, yang ketiga imun trombositopenic purpura atau ITP, selanjutnya ada sindrom Bernard-Collier. Selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Dimulai dari definisi pembuluh darah, yaitu saluran tertutup yang berfungsi untuk mengarahkan dan menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang kemudian dikembalikan lagi ke jantung. Selanjutnya ada dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu mempunyai 3 dinding, yaitu ada tunika interna, tunika media, dan tunika adventia. Tunika interna ini merupakan lapisan bagian dalam pembuluh darah yang terdiri dari epitel squamosa sederhana yang disebut dengan endotelium yang terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. Selanjutnya itu bagian yang kedua, yaitu ada tunika media
Tunika media ini merupakan lapisan tengah, biasanya paling tebal. Tunika media ini terdiri dari otot polos, kolagen, dan dalam beberapa kasus ini mempunyai jaringan elastis. Dan yang terakhir atau yang paling luar yaitu ada tunika adventitia atau disebut juga dengan tunika eksterna, yaitu lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat longgar yang sering menyatu dengan pembuluh darah, saraf, atau organ lain sekitarnya. Pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 bagian, ada arteri, kapiler, serta vena. Yang pertama itu ada arteri. Arteri ini berfungsi sebagai jalur cepat aliran darah dari jantung ke jaringan dan sebagai reservoir tekanan. Arteri ini terdiri dari aorta, arteri, arteriol, dan metarteriol. Dinding aorta dan arteri ini tebal serta banyak mengandung jaringan elastin. Selanjutnya yaitu ada kapiler. Kapiler ini merupakan tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan. Pertukaran zat di kapiler ini terjadi secara difusi. Dinding kapiler yang hanya selapis endotel ini bisa memungkinkan terjadinya pertukaran zat. Rangkaian anteriol, kapiler, serta penula disebut mirkosirkulasi atau terminal vascular bed. Aliran darah di kapiler ini paling lambat karena total luas dari penampang kapiler sendiri merupakan yang paling besar. Pada kapiler juga terdapat otot sphincter prakapiler atau sel otot polos berbentuk spiral yang mengelilingi metarteriol. Tidak diinervasi saraf tetapi memiliki tingkat tonus myogenetik yang tinggi dan peka terhadap perubahan metabolik lokal. Pertukaran zat di kapiler ini terjadi secara filtrasi dan absorpsi. Proses pertukaran zat di kapiler ini dipengaruhi oleh perubahan tekanan hidrostatik kapiler dan interstisial, tekanan osmotik koloid kapiler dan interstisial, serta adanya pembuluh limfe. Selanjutnya yaitu ada vena. Vena ini berfungsi sebagai reservoir darah atau pembuluh kapasitan, serta jalan untuk kembali ke jantung. Kapasitas vena ini bergantung pada distensibilitas dinding vena dan semua pengaruh tekanan eksternal yang memeras vena. Vena ini memiliki katup yang memungkinkan aliran darah hanya satu arah menuju jantung. Selanjutnya di sini ada perbandingan vena, arteri, dan kapiler. Vena ini berfungsi membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh ke jantung. Struktur dindingnya tipis, banyak terdapat katup mencegah darah kembali. Selanjutnya ada arteri. Arteri ini berfungsi membawa darah dari jantung ke kapiler di seluruh tubuh. Strukturnya itu dinding tebal untuk menahan tekanan darah. Dan yang terakhir ada kapiler, yaitu pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Strukturnya itu kecil atau mikroskopis tersusun dari satu lapisan endotelium. Di sini ada perbandingan jumlah kecepatan darah di pembuluh darah dan yang paling tinggi itu terjadi di kapiler. Lanjut yaitu ada aliran darah. Darah beredar karena perbedaan tekanan darah dan darah ini mengalir dari tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Tekanan darah terbesar itu terjadi di ventricle dan terendah terjadi di arterium. Gambar di samping ini merupakan tekanan darah menurun sehingga tekanan darah menurun seiring menjauhnya pembuluh darah dari ventricle. Selanjutnya ada kecepatan darah, kecepatan aliran darah. Kecepatannya itu semakin menurun seiring meningkatnya jumlah pembuluh darah arteri sampai di kapiler, dan kecepatannya semakin meningkat pada vena dalam perjalanan membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh darah pada dinding pembuluh darah di suatu area tertentu. Tekanan darah ini bergantung pada volume darah di dalam pembuluh serta distensibilitas atau daya renggang pembuluh. Tekanan darah sistematik terbesar itu di aorta dan terendah di vena cava. Penurunan tekanan darah terjadi di anteriol yang terdapat resistensi terbesar.
Tekanan darah pada arteri ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada tekanan sistolik, yaitu tekanan maksimum yang ditimbulkan di arteri selama sistol. Selanjutnya ada tekanan diastolik, yaitu tekanan minimum di dalam arteri selama diastol. Dan yang ketiga ada tekanan nadi, yaitu selisih antara tekanan sistolik dan tekanan diastolik, yang dipengaruhi oleh isi sekuncup dan kapasitas arteri. Dan yang terakhir yaitu ada tekanan darah rata-rata atau mean arterial pressure, yaitu gaya pendorong utama agar darah mengalir. Di sini ada gambar bagaimana tekanan darah dimulai dari tekanan darah sistolik, diastolik, hingga mean pressure. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.